tahun depan ntar saya rubah ya nanti. Ntar saya cari materinya. Nah, satu, dua, nah ini ya, di faktor-faktor penderita yang mempengaruhi terapi obat ya. Nah ini gagal jantung pada hewan ya, itu jenis penyakit ya, gagal jantung, kongres infak jantung, angina pectoris, aritmia, shock jantung, hipertensi, hiperlipidemia, arteriosklerosis ya, penderita gangguan organ, kegemukan pada dan dihindari obat-obat yang memiliki volume distribusi yang dalam. Volume distribusi itu sudah bisa lihat di bagian biofarmaseutik, imufarmasi veteriner ya, yang gambar sapi ya. Hindari pula obat yang larut dalam lemak. Pada penderita gagal jantung pada hewan, pemanfaatan fluid Mohon maaf sebelumnya untuk materi faktor penderita yang mempengaruhi terapi dan waktu pemberian obat. Oh, itu. Iya, Prof. Bentar ya, tak cari ya. Baik, Prof. Loh, kok kalau minggu depan apa sih materinya? Minggu depan materinya faktor penderita yang mempengaruhi terapi obat. Nah, itu bukan materi ya, bukan materinya farmasi, saudara. Nah, ini. Baik, saudara ya. Materi ini apa ya? Sumir gitu loh ya, nggak jelas ya. Sumir, saudara ya. Karena ini bisa diajarkan di yang lain-lain, seperti di diagnosa klinik ya. Nggak spesifik ya. Oke, saudara, cara pemberian obat ya. Ini ya, betul ya. Iya, Prof. Betul. Sebenarnya gini, saudara. Jujur ya, materi itu harusnya jadi satu kali pertemuan aja ya. Faktor penderita, cara pemberian, terus pemilihan persediaan, itu satu kali. Yang hari ini, kemudian yang minggu depannya baru yang kapital selekta, tapi yang kapital selekta jilid separuh itu. Kapital selekta kan panjang, bagi dua. Kalau di kedokteran gitu, kapital selekta satu, kapital selekta dua. Kalau ini aneh, saya enggak habis pikir ya. Jadi harusnya seperti itu. Kenapa? Materi ini bisa diajarkan di diagnosa klinik ya, di tempat lain dan tidak spesifik ke hewan, ke farmasinya ya. Tidak terlalu kuat. Nah, itu akan ketemu di kapital selektanya itu lebih kuat. Jadi aneh. Kalau ini dua kali,
hari ini sama besok minggu depan, terus kapasitas selektornya 1 kali. Nah itulah yang saya bilang katakan apa ya, fakultas pendidikan yang kering gitu ya. Yang penting disederhanakan, yang tidak penting dibanyak-banyakkan gitu loh. Nah, menjadi pertanyaan, kenapa saya tidak bisa merubah? Nah, karena sistem. Jadi kalau merubah kan sudah awal, sejak Januari itu ya, ini Desember ya, Januari ya. Terus itu sudah mulai di apa namanya dikelola. Nah ini tidak bisa. Jadi saudara dapat sesuatu yang kurang bagus ya untuk beban apa pekerjaan saudara ya. Kan tidak ada bukunya ini. Mana? Tidak ada bukunya ya. Oke ya, kita lanjutkan aja. Faktor-faktor yang mengaruhi ya. Ini cepat bekerja. Kalau di kelas internasional yang saya kelola itu 1 kali saja pertemuan. Yang 2 kali itu yang kapita selekta, ada kalkulasinya, withdrawal time, terus diajari interaksi, ngitung-ngitungnya diajari. Kalau saudara kan enggak, jadi mereka lebih pintar gitu. Kuis-kuisnya juga mereka lebih pintar sekali. Lebih banyak mereka. Terus materinya dari mana-mana ya, dari FAO, dari OIE ya. Jadi mereka lebih siap. Praktikumnya saja yang belum, itu pun saya paksa untuk buat videonya kan. Nah, harapan saya reguler ini kelas A, B, C, D, E itu seperti itu. Tapi tidak bisa. Coba nanti kalau materinya kurang, saudara tanya ke kelas internasional ya. Oke, saya lanjutkan. Faktor-faktor pengobatan, misalnya ingin cepat bekerja, ini pakai IV ya, di-scan dengan kondisi penderita hewan yang belum lepas susu, bisa oral, bute ya. Sifat risiko kimia obat yang tak tahan asam lambung diberikan injeksi. Ini terapi veteriner, cara pemberian terkait dengan kemudahan aplikasi ya, hewan yang galak, topikal, hewan yang suka dijinakkan dengan injeksi, hewan yang sering tidak bisa kooperatif dengan bolus oral atau pil atau kapsul dengan cara dilemparkan ke mulut ya. Nah ini ada rute administrasi pada parenteral meropel lapisan kulit ya, intravaskular, ada injection intravena, injection intraarterial, infus intravena, injection intrakaldial, ekstravaskular, injeksi subkutan, injeksi intramuskular, injeksi intradermal, injeksi intramamari infusion. Ekstravaskular injeksi, ini kalau uncertainty drug ya, obat-obat yang tidak bisa diprediksi, not safe, tidak aman, to be quick, must be washed out period. Jadi harus ada model yang ini materi ini saya kasihkan kelas internasional ya, dari bahasa Inggris ya. Jadi harus ada wash out periode clearance dari obat itu sendiri. Kemudian untuk itu dialirkan infus ACL atau ringer atau A-ring B dialir itu untuk modus plasmabumin, makromolekul plasmabumin saudara. Makromolekul plasmabumin sudah untuk memutus itu saudara ya. Kemudian
Ekstravaskular ini sama saya. Parenteral, sediaan parenteral itu bersyarat injeksi ya, pirogen, free, steril, isotonis, isoionis, isohidris ya. Ini dihafalkan ya. Pirogen, free, steril, isotonis, isoionis, isohidris ya. Ini apa? Nanti ditanya lagi di koas ya, ujian lesan nanti. Kesalahan masuk buluh darah akan berisiko emboli ini juga ya. Kenapa ini kok gitu? Jadi molekulnya harus lebih kecil dari eritrosit, ya. Berat ukuran molekulnya. Kedalaman injeksi bisa menembus syaraf otot yang menyebabkan kelumpuhan. Nah ini ya, jadi di alat kesehatan itu ada ya apa nomor jarum. Obat-obat suspensi intrakutan dapat mengakibatkan abses steril. Abses steril kenapa sudah suspensi intrakutan? Karena dia tidak larut, saudara ya, tidak larut. Kemudian akibat tidak larut, kalau infeksi maka kalau dia molekulnya besar, maka dia bisa merusak jaringan tubuh bekas tempat suntikan itu. Nah ini adalah contoh pemberiannya ya, subkutan, intradermal, intravena, intramuskular, epidermis, dermis, jaringan subkutan, jaringan lemak, muskulus, dan vena ya. Rute pemberian lain non parenteral, pertimbangan praktis yaitu topikal dengan spray. Pertimbangan ketersediaan obat paten yang ada diperuntukkan tablet, maka mau tidak mau harus diberikan secara oral tablet ya. Pertimbangan tujuan pengobatan, pertimbangan dampak samping obat bila oral keracunan maka lebih cepat ditangani dengan injeksi. Jadi gini saudara, kalau oral keracunan maka jalan keluar yang terbaik untuk mengobati itu dengan injeksi ya, lebih cepat kerjanya ya. Karena di oral itu untuk menetraliskan agak sulit karena dia butuh sistem metabolisme adsorpsi. Nanti di kapita selekta ketemu ya. Nah, rute administration non parenteral, oral, sublingual, ini sublingual ya. Sublingual, intratracheal, intrakutan, rektal, topikal, skin, mukus, dan lain sebagainya ya. Kerugiannya intravaskular, daya tinggi, risiko nekrosis jaringan, penyuntikan cepat. Nah ini kalau penyuntikan cepat, konsentrasi zat berkhasiat pada tempat kerja site of action menjadi terlalu besar ya. Ini pada bentuk sediaan suspensi seperti depo progestin gitu ya. Nah ini nanti saudara bisa ketemu lagi di kapita selekta ya. Risiko hemolisis setelah penyuntikan larutan obat CAD ya. Jadi misalnya saudara lihat streptomycin palmitat ya dengan stearat ya, dua-duanya dua-duanya pekat ya. Nah, tapi di antara kepekatan itu ada yang sedikit kurang pekat ya di stearat ya. Nah, itu yang bisa menurunkan risiko konsentrasi zat yang berkhasiat pada tempat kerja itu menjadi tidak terlalu besar. Risiko hemolisis setelah penyuntikan larutan obat yang pekat. Nah, ini terjadi risiko hemolisis, penyebaran bibit penyakit dan risiko intoksikasi. Jadi gini saudara, apabila suatu jarum merobek lapisan kulit, maka berisiko untuk port de entry, sehingga dia membuka kesempatan untuk tidak steril. Gitu ya. Nah, pada sediaan yang pekat itu nekannya speknya lebih berat saudara ya, sehingga waktu untuk masuk obat lebih lama. Ini yang berisiko untuk tidak steril itu ya. Dan risiko intoksikasi gimana? Kalau dia
plasma buminya rendah, obat yang diberikan dosisnya usual, maka terjadi yang rendah plasma ikatan obat sama plasma bumi yang sedikit tadi itu menjadikan obat yang banyak itu menjadi intoksikasi ya. Karena kan plasma buminya sedikit kalau dia sakit gitu ya. Plasma bumi itu makromolekul beta yang bisa mengikat obat itu ya. Nah, pet animal dengan risiko injeksi intravena ya. Kalau dia hipersensitif, recovery-nya sangat sulit dilakukan secara cepat. Sebagai contoh boxer, vitamin B kompleks injeksi kumpokain. Hipersensitif ini saya pernah nemu ya di tempat praktek saya ya. Jadi hipersensitif mulut matanya bengkak sebenarnya akan sulit mengatasi dampak hipersensitifnya. Satu-satunya jalan dilakukan burst out period. Keuntungan intravaskular bioavailability 100%, persyaratan larutan lebih rendah dibandingkan intramuskuler sama subutan. Bahan obat mencari tempat kerja sangat cepat. Keuntungan sebanding dengan harapan dokter hewan, kesempatan mencapai recovery, dan waktu kerja obat juga cepat ya. Topical use. Ini untuk topical use, ini topical treatment at the skin with local effect. Jadi pada kulit-kulit dengan efek lokal. Topical treatment at the mucous membrane with local effect. Sebagai contoh oral mucous membran. Jadi ada kalanya pada mukosa membran juga ya, mukosa mata, ya, mukosa rongga mulut ya. Topical treatment with systemic effect. Nah, ini seperti fluorethyl spray. Jadi kerja topikal efeknya sistemik. Fluorethyl sprayer itu kalau di spray maka cutaneous larva migrenya mati ya. Itu isinya atau dengan disnitrogliserin itu ada penderita angina pectoral ya, jantung koroner gitu ya. Anjing ada ya, jantung koroner ya. Beneficially at root of tropical, easy and simplicity, mudah dan sederhana, especially treatment to animal with wild characteristic. Dengan obat-obat dengan hewan-hewan yang liar ya. Not toxic except the animal not linking and eating. Jadi tidak menyebabkan toksik kecuali dia menjilat ya, hewannya menjilat atau memakan sesuatu bekas topical treatment itu tadi ya. Plaster properties make it effective to be treatment. Jadi kalau pakai plaster lebih efektif. Jadi tempelkan gitu, di dalamnya ada obatnya ya. Unfortunately, giving by topical patient with hypersensitive of the topical substance active. Jadi ini kerugiannya pada hypersensitif penderita ya. Ini kadangkala terjadi hypersensitif ya. Maybe would be rash and oedematus, not beautiful body. Jadi bisa bengkak saudara badannya dan ras titik merah. Ini di boxer saudara ya. Temu saya di boxer. Animal with linking and eating sudah ini. Ini kalau hewannya menjilat bisa terjadi intoksikasi ya saudara ya. Topical, tidak semua hewan dapat diberikan, misalnya hewan dengan kulit bergerak, hewan dengan kulit berminyak dan sebagainya. Khusus pada hewan yang tanpa bulu, maka pemberian topikal berisiko dijilat dan menimbulkan toksik. Hewan air akan dengan mudah menggagalkan hilangnya obat. Hewan yang sering berguling-guling suka diberikan sediaan setengah padat. Ya. Subkutan. Prolong release hormone for treatment of estrus. Jadi ada bentuk sediaan yang disebut prolong release dilewatkan subkutan ya. Kemudian microchip for identity of the pet animal. Jadi ada
subkutan itu juga tempatnya microchip segera dimasukkan ke telinga itu. Itu 1 ekor bayarnya 50.000 dulu. 500 kalau nggak salah. Lumayan saudara ya. Dokter hewan masukkan microchip di anjing gitu aja. 10 hewan sudah 5 juta saudara ya. Cosmetic properties like liposome etc. for making a beautiful body perform. Jadi hewan juga perlu kosmetik ya. Jadi pada hewan-hewan tertentu yang pengen body repair ya, bisa ditambahkan liposome. Other medicine with extravascular characterization. Obat-obat lain dengan yang diberikan ekstravaskular dengan karakteristik yang berbeda-beda ya. Keuntungannya untuk rute pemberian subkutan mudah dan sederhana, parenteral teknik ya. At the short time, volume capacity subkutan more than IV ya, bisa lebih banyak ya. Jadi bisa dimasuki NaC infus NaCl ya. Dalmatian itu sampai 50 ml NaCl ya. Subkutan selama beberapa waktu ya. Jadi namanya jadi pemberian larut terapi cairan subkutan bisa ya. Terus unfortunate kerugiannya untuk memberikan subkutan onset of action lebih panjang daripada longer than intramuscular dan IV ya. Subkutan infus dengan volume more than 100 ml pada tempat injection apparently not estetika, jadi badannya tuh gembol air gitu ya, badannya kalau disuntik banyak di daerah situ ya, terutama untuk anjing yang intoksisasi habis makan habis makan tikus yang diracun di saudara ya, dikasih seperti itu, dia akan tikusnya mati, terus tikusnya digigit anjingnya keracunan. Implikasinya merugikan pemberian subkutan menyebabkan bengkak pada injeksi yang tak langsung diabsorpsi, menyebabkan abses steril. Bila hewan berbulu maka tempat penyuntikan terlihat alopecia ya. Subkutan cocok diberikan pada hewan yang galak-galak ya. Intrakutan for short injection at local skin as a local anesthesia, giving the drug with cases at local disease. Cosmetic properties like liposome for makeover local skin performs. Jadi ini saudara, intrakutan itu bisa untuk kosmetik ya, bisa untuk local disease ya, bisa untuk local area di local anestesi ya, yang seharusnya diberi local anestesi dulu. Beneficially untuk route of intrakutan, jadi lokal aktif lebih cepat kerjanya, aksinya daripada subkutan, tidak banyak volume diberikan intrakutan dibanding intrakutan ya. Not much volume for giving intrakutan, jadi tidak banyak pemberian di intrakutan ya. Drug with a volume slightly enough to use, jadi sedikit saja obatnya. Sebagai contoh ampuls ya. Because slightly volume form of injury caused by injection is raised. Jadi akibat sedikit obat yang bisa diberikan intrakutan maka injury sepsisnya sedikit, dari kasus-kasus itu. Unfortunately giving by intrakutan, jadi kerugiannya ya tidak banyak kasus yang diberikan pada obat-obat intrakutan. Untuk injeksi teknik hati-hati ya,
karena bisa menyebabkan subut lebih berhati-hati dibandingkan subutan ya, karena intrakutan itu langsung ada bulu darahnya di situ. Some animal within layer not easy to be injection. Jadi beberapa hewan tidak mudah intrakutan. Contohnya kucing ya, saudara ya. Kucing itu tidak mudah, saudara. Kemudian anal, vaginal, uretal route of admission, pembelian anal, vaginal. Suppository bacilla rectal tube property, vaginal tube property. Ini contohnya itu local effect sebagai local effect ya. Vaginal jelly for lubrication, local anesthesia for patient dengan hemorrhoid. Untuk systemic effect ini ya obat-obat stesolid rectal tube ya. Nomor 1. Route of administration by drop untuk tetes mata, keuntungannya ease and simplicity teknik especially in young animals. Unfortunately-nya easy to lose ya, mudah untuk hilang ya. Eardrop beneficial keuntungannya easy and simplicity, unfortunately easy to lose ya, mudah hilang ya. Oral drop beneficialnya easy and simplicity, especially for young and animal onset of action more faster than tablet. Jadi mudah dan sederhana, khususnya untuk hewan-hewan yang muda. Onset of action lebih cepat daripada tablet ya. Unfortunately-nya error message pipet bulb. Jadi kalau kesulitan netesnya di pipet itu, beban dosisnya terlalu besar ya. Ini. Kadang-kadang untuk hewan muda itu pipetnya dicokot, jadi kalau pipetnya di gelas pecah ya. Terus berisiko melukai mulutnya dia ya. Memang hewan goblok ya. Jangan seperti tidak hewan manusia ya. Bodoh hewan dia. Ini sekarang waktu pemberian obat antesuenam ini sebelum makan, posuenam sudah makan, durantesuenam sedang waktu makan, antenoktum malam sebelum tidur, mana pagi hari, pot dedikasi sudah buang air besar, ya. Ada dulu apply man at vesper morning dan morning ya. Ini untuk obat-obat ekstra beladon, butir kakao, adepslane ya. Ini dibuat suppositoria ya. Nah, pada pendataan PD3 seper-6 ya. Post diastris pas sekta, artinya sudah 3 hari seper-6. Dainlak 6 artinya berikanlah dalam bentuk botol yang tertutup rapat. Nah, ini satu rasio, botol yang satu rasio itu kasih ini seperti ini. Signa omni nocta pilule 3, pilule 2 ya, artinya beri tanda setiap malam 2 pil. Kenapa diberikan setiap malam untuk pil, saudara? Metabolismenya 0 ya. Signa SMS ya. Si manusit si sumus mana sumundus artinya beri tanda pakailah pagi-pagi sekali ya, subuh-subuh itu ya. Karena di pagi hari itu metabolisme mulai masih 0 ya. Signa manjes pul 1, signa mana jejenum pulpres 1, artinya tandai pagi sebelum makan 1 buyar. Ini obat-obat yang dirusak sama asam lambung atau makanan yang ada di lambung ya. Nah, nanti di kavitas rektal ketemu di situ ya. Selanjutnya si perm. Si virus permittebus ya, artinya bila tenaga hampir habis ya, habis berkelahi ya. Anjing 5 ekor berkelahi, nah itu kan pas setelah berkelahi kan lemes ya, harus dicemplungnya obat itu mulutnya ya.
Samtal, sumatalum ya, artinya beritahukan pemilik hewan pemakan obat hewan sebagai berikut. Ladol, lateri, dolenti, artinya pada bagian perih ya. Ladol itu bagian perih ya, cenut-cenut gitu ya, jatuh ya. Crastanus besok ya. Crastumendus supaya dipakai besok ya. Ini dulcolat contohnya ya. Adgratum gustum, artinya sampai berasa enak. Jadi diberikan terus ini untuk obat-obat yang long acting ya, apa? Life saving drug ya. Obat-obat yang seumur hidup pemakaiannya ya. Nah, pertimbangan pemilihan cara pemberian, tujuan terapi obat, sifat obat, kondisi hewan. Pemilihan waktu pemberian obat pada AC, appetizer, antibiotik, antaside ya. PC, bahan obatnya mengiritasi mukosa lambung. DC, membantu enzim pencernaan. Obat-obat yang membantu enzim pencernaan dikasih DC ya. AN, sedatif baik tranquilizer, laksan berjalan hambat, mana laksan berjalan cepat, jadi dengan dosis onset of action 10-12 jam. Post dedikasio ya, suppositoria untuk terapi hemoroid. Human liquid oral medicine for cats. Signa 2DD Bude 1 KUT. Hati-hati ya. Tablet for dog Signa Florenara 3D tablet 1 deglutiatur supaya ditelan ya. Untuk oral cattle, Signa Insatuvic, Haustus, Oleum porcin ya. Olam porcelaneum artinya tanda ira dan satu bungkus diminum sampai habis sekaligus dengan botol porselen ya. Ini untuk supo ya, supo. Obat-obat jenis CO2 ya. Satu ratio ya. The selection duration of treatment untuk pasien tergantung pada drug efficacy, standar terapeutik, side effect, dan adverse drug reaction, continuing medicine until successfully for recovery. Nah ini ya. Ternyata resep itu ada yang under prescribing antibiotik tidak efektif untuk penderita tidak sembuh, diulang biaya mahal, resistensi ini menimbulkan AMR ya. Over prescribing antibiotik, efek sampingnya banyak, keamanannya banyak, biaya tinggi, penderita mendapat obat yang tidak perlu lagi, cenderung overdosis ya. Under prescribing antibiotik tidak efektif, penderita tidak sembuh. Ini kalau diulang resepnya biayanya tinggi, menimbulkan resistensi juga. Over prescribing antibiotik, efek sampingnya meningkat, keamanannya tidak tahu, biayanya meningkat, penderita mendapat obat yang tidak perlu. Ya. Cenderung overdosis ya. Nah, time and route administration tergantung strategi terapi sudah. If you need, kalau sudah pengen cepat onset of action, saya berikan parenteral. If you need quickly action other drug of the same router, administrator giving loading dose with interval treatment at short than a half life ya. Jadi kalau saudara pengen cepat injeksi dengan waktu paruhnya diperpendek, nah itu bisa ya, kan akan ke 6 kalinya akan jadi steady state saudara ya. Generally, time and rule apply tergantung strategic therapeutic, characterization of the drug,
condition of the patient, dan severity, kepayahan dari pasien ya. Waktu dan cara pemakaian pada young animal ya. Young animal much water than fat, jadi banyak airnya ya daripada lemaknya. Must be careful with drug with very soluble in water. Jadi obat-obat yang larut air itu berbahaya ya. Must be careful with interaction with calcium of the internal body ya. Juga yang obat-obat bisa berinteraksi dengan kalsium internal ya. Juga Fe ya. Must be careful to that with deep tissue distribution. Jadi obat-obat yang distribusinya volume distribusi besar itu berbahaya juga, cepat dia menyebar ke seluruh tubuh saudara ya. Tentunya hipnosis drug ya. Juga obat-obat yang berbahaya untuk obat yang di tisu, obat kanker kayak gitu-gitu ya. Nah, ini ada cara pemberiannya oral ya. Masukkan pakai alat pelontar ya. Nah, ini pada cair ya, dilewatkan sini ya, pinggir. Nah, itu tetes kuping ya. Tetes mata, tetes kuping. Obat topikal ya, ini seperti gini, obat topikal ya, dimasuki plester, pasiennya dikasih bahan obat, kemudian dipakai sebagai obat ya. Kulit dan bulu hewan. Kulit bergerak. Sapi, kerbau darat tak bergerak itu kucing, anjing, harimau. Kulit berminyak, angsa, itik ya. Kulit berkeringat, kuda, babi, anjing. Kulit kering, ayam. Kulit berbulu, bulu panjang, bulu pendek. Kulit tidak berbulu, kulit keras ya, kura-kura. Nah, ini adalah contoh pada pemberian subutan ya. Ditarik di bagian sini. Suntikkan. Nah, injeksi pada ikan di daerah ininya ya. Sayapnya itu ya, antarnya itu ya. Nah, selamat belajar. Selanjutnya, materi yang kedua. Kita saudara. Ntar materinya ini ya. Nah, bentuk dan obat dan cara pemberiannya ya. Ini bukunya bagian umum ilmu farmasi veteriner ya. Jadi resep harus jelas untuk sediaan obat apa yang akan diaplikasikan pada penderita. Harus jelas pemberian yang akan diberikan agar aman dan efektif. Tablet. Bentuk dan obat mengandung serbuk kering yang merupakan bahan aktif. Ini mengandung bahan pengikat dan pengisi yang ditemukan dalam bubuk tablet dengan ukuran partikel sesuai jenis tablet cukup banyak ya. Terus habis tablet dengan garis pemisah. Jadi ada tablet tanpa garis pemisah dan ada yang dengan garis pemisah ya. Sekarang itu cenderung tablet obat menghindari itu ya. Rugi dari ini. Bisa dipecah dengan alat ya atau diputus dengan pisau juga bisa ya. Kalau dia pemutusan yang tepat itu eksibisiannya bisa eksibisiannya bahan pengisinya itu bisa terbagi dua secara rata ya. Tablet lepas lambat bekerja dengan prinsip terus-menerus dikeluarkan namun sedikit demi sedikit bersifat slow release atau long acting. Tablet selalu dalam bentuk pipih tajam bentuk kapsul itu mudah ditelan yang ini ya. Lozenges juga terbentuk pada basis gula, kompak, air dan bahan perasa tidak pernah ditelan
tapi larut pelan-pelan di mulut ya. Lozenges. Kapsul terdiri dari 2 jenis, yaitu umumnya mudah ditelan ya. Soft gelatin kapsul itu dibuat dalam bentuk kapsul lunak yang berisi bahan cair seperti minyak. Hard shell kapsul, jadi kapsulnya cangkangnya keras ya, berisi granul. Ini bisa dibuat uh, entero kapsul yang modified release kapsul ya, jadi bisa dikeluarkan sedikit demi sedikit. Krim sekarang, suatu setengah padat yang terdiri dari minyak, air mengandung emulsifying agent untuk menjaga keamanan campurnya. Jadi ini prinsipnya harus stabil ya antara minyak dengan air ya. Salep ini juga emulsi setengah padat berisi bahan padat banyak ada air, umumnya diaplikasikan pada kulit bila ingin bekerja sistemik, sulit diprediksi untuk tersap seperti nitrogliserin ya. Lotion ini cairan yang diminumkan ya, bisa suspensi topikal dengan bahan aktif larut dalam medium air sebagai basisnya. Ini pulvis ya. Bedak tabur dengan bahan dasar talkum yang berasal dari debu, bentuk sediaan obat, serbuk obat dimasukkan dalam kapsul, bentuk serbuk dapat dimasukkan dalam vial gelas yang disediakan dalam sediaan steril dalam air. Dapat pula disediakan dengan larut dalam air dan digunakan untuk obat dalam. Ini cair, bisa larut dan tidak larut. Larutan tidak akan dalam keadaan terdapat larutan dengan ciri-ciri jernih. Nah, macam-macam solusi. Eliksir alkohol, ini berbasis air yang ditambahkan gula dan flavoring. Sirup sugar, water, dan tambahan sedikit flavoring. Tinktur alkohol dan basis water base yang umumnya digunakan untuk topikal. Aerosol. Aerosol cair, air dan vacuum alkohol dalam bentuk pompa atau aerosol spray. Beberapa bentuk aerosol dikeluarkan dalam proses penyabunan. Suspensi mengandung 2 bahan yang tak larut ya, ditambah bahan ketiga. Ini harus dikocok ya dulu. Halo. Halo, Assalamualaikum, Prof. Iya, ya, Pak. Sudah di sini, Prof. Sudah di depan. Oh ya lah. Ya, yes, buka ya. Sebentar ya. Ya, terima kasih, Prof. Alex tinggal video. Bentar ya nih. Kita lanjutkan dulu ya. Tipe suspensi. Supposoria ya. Kurang sedikit salah. Mengandung basis padat di bawah gliserin, bahan pembawa oleum kakao, rektal atau vaginal uretra, adult, pediatric size ya. Transdermal itu dimasukkan di antar kulit ya. Untuk membran berpolilapis perekat untuk kulit, pelet. Nah ini obat dapat dilakukan dalam tubuh dalam bentuk pelet atau manik-manik pelan-pelan melepaskan dalam sistemik. Nah, saya rasa selesai ya hari ini ya. Cukup segitu. Minggu depan kita lanjutkan lagi ya. Selesai saudara hari ini ya. Jadi minggu depan kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan sampai terakhir ini? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.